Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jimsiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadur rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemauan untuk dapat berkumpul kemudian mengaji bersama dalam rangka ngopi, ngobrol perkara Islam, sehingga sudah sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia, nikmat, dan terutama adalah nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Tak lupa senantiasa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada orang yang paling mulia di alam semesta, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya ila akhir zaman, amin ya robbal alamin. Ya, ini kita ulas sedikit ya di minggu lalu bahwa semua materi-materi, beberapa materi yang disampaikan baik dari ilmu hadis ya, dari ilmu hadis, kemudian ilmu adab, karena di materi kuliah itu ada gitu, ada morfologi bahasa Arab, kemudian ada tentang akidah, kemudian ada hadis-hadis tematik ya, dan semua ilmu itu adalah bersanad, ada ketersambungan dengan guru-guru, jadi tidak memikirkan sendiri, entah mikirannya lira pantai. Jadi materi ini diambil dari guru kami namanya Kiai Haji Nur Fajri Ramadan BSH-MA, ya, di mana beliau secara sepintas adalah Ketua Yayasan BISA dari 2001 sampai sekarang, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, anggota PP Muhammadiyah juga, Direktur Syariah Learn Quran, peneliti Maqasid Institute, dan latar belakangnya pendidikan terakhirnya adalah S2 jurusan hukum di King Abdul Aziz University Arab Saudi. Ini memang banyak guru-guru kami menimba ilmu di Timur Tengah. Nah, yang kemarin kita bahas adalah menurut Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwaffaqat halaman 564 dikatakan kullu hikayatin waqa'at fil Quran. Jadi setiap hikayat-hikayat yang berada, yang terkandung di dalam Quran, fala yakhlu ayyaqa'a qablaha aw ba'daha wa huwal aksaru radulaha. Apabila di dalam pernyataan-pernyataan Al-Quran itu tidak ada pertentangan ya, maka Allah membiarkan. Tetapi apabila ada aula fa in waqa'a raddu, apabila ada maka kemudian fala iskala fi batalani dzalikal mahaqi wa kadzabihi, maka kemudian Allah menentangnya, nanti akan ada celak dari Allah untuk membantah apa yang dikatakan oleh kaum-kaum Nabi sebelumnya. Nah, ini kemudian ada beberapa pertanyaan ya yang menyangkut dengan Al-Quran. Jadi pertanyaan sederhananya, apakah Al-Quran itu betul nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu ya? Itu pertanyaan sederhananya. Kalau memang iya, dari dulu isu tentang Al-Quran ini bukan dari Allah itu sudah ada di kalangan masyarakat Arab. Karena paling sederhana mereka mengatakan ini tuh tulisan biasa, karena pada saat itu sudah ada zaman syair ya, penyair pada saat itu sudah familiar sekali. Sehingga orang-orang Arab pada saat itu mengatakan, enggak, ini mah bukan dari Tuhan, ini mah buatan Muhammad gitu. Ini mah bukan buatan Tuhan, ini mah buatan manusia.
Sehingga pada saat itu banyak pertentangan-pertentangan yang dilakukan oleh mereka karena menganggap ini mah tulisan biasa. Ya, maka kemudian Allah membantah itu di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya di surat Al-Mutaffifin, ya, di Quran surat 83 ayat 13 sampai 14 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka tentang Al-Qur'an, apa kata mereka? Qala asatirul awwalin. Nah, itu mah legenda, dongeng. Orang tema sangkuriang kemarin kan. Terus malin kundang, lah itu mah cerita legenda masyarakat saja gitu. Kemudian di mana ada lagi di surat Hud ayat 120. Hud itu ayat ke-11. Dikatakan wa kullana qussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Karena pada saat itu, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah itu, Nabi sempat goyah gitu. Nabi banyak bersedih, ya, wajarlah manusia. Sehingga pada saat bersedih itulah Allah Subhanahu Wa Taala banyak menurunkan kisah-kisah umat terdahulu untuk menjadi peneguh atas keimanan Nabi. Bahwa dulu juga Nabi kalau menyampaikan itu seperti kamu gitu, sama juga sedihnya. Kita tahu ya beberapa umat terdahulu mereka kalau sudah pami orang menan bahasana teh keheul gitu, langsung meminta kepada Allah untuk diazab kan, seperti dulu kaum Nabi Lut sudah diajak sedemikian rupa kepada Allah tapi tidak mau. Bahkan Nabi Lut itu memberikan dari keluarganya itu supaya untuk dinikahi oleh kaumnya itu, tetapi tidak mau. Mereka memilih menikah dengan sesama jenis. Maka kemudian saking putus asanya Nabi Lut alaihissalam kemudian meminta kepada Allah untuk diazab. Dan itu tidak pernah terjadi tapi di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang terkenal kisah Taif itu, ya, kisah Taif itu yang terkenal. Itu Nabi sampai diberikan garansi bahwa umat yang menentang itu akan sama nasibnya dengan umat Nabi-Nabi sebelumnya. Tetapi kata Nabi tidak. Bahkan di situ tercatat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa, kalau tidak generasi sekarang, mudah-mudahan nanti di anak keturunannya semuanya akan beriman kepadamu. Dan itu terjadi ya. Taif 100% jadi Muslim. Gitu. Itu luar biasa. Kemudian apalagi? Al-Quran meskipun judulnya adalah keimanan, tetapi ternyata Allah tidak serta-merta menginginkan kita cuma sebatas percaya saja, tidak Pak. Kata Allah, silahkan cari, silahkan perhatikan, apabila ada ayat-ayat kami ini yang sekiranya sesuai dengan Al-Quran, maka itu akan menjadi pelajaran buat kamu. Mana contohnya? Laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Banyak di Al-Quran yang menyebutkan ulil albab. Ulil albab itu orang yang berpikir maksudnya Pak. Artinya kita itu tidak sifatnya dogmatik, menerima turun-temurun Islam teh kieu, Al-Quran teh kieu, Rasul teh kieu, enggak. Tapi coba dipikirkan, betul tidak Rasul itu ada? Betul tidak Al-Quran itu ada? Nah, hari ini kita belajar itu. Kemudian apalagi? Dulu menyebutkan bahwa Siti Maryam itu saudaranya Harun. Cuman pertanyaannya Harun yang mana kan begitu ya kemarin? Harun yang mana? Karena Harun itu juga ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sehingga pertanyaannya, apakah yang dimaksud Harun itu Harunnya juga saudara Musa? Gitu. Ternyata bukan. Siapa yang menjelaskan ini? Nabi sendiri yang mengatakan. Apa kata Nabi? Falamma qadimtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim ya. Di hadisnya disebutkan bahwa innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim wassalihin qablahum. Bahwa zaman dulu itu mereka sudah terbiasa menggunakan nama-nama nabi dan orang soleh untuk diberikan kepada anaknya. Sehingga ini menjadi tradisi sampai dengan hari ini. Kalau di umat lain, Yusuf jadi Yosef, ya kan? Kemudian Yunus jadi Jones, gitu. Terus nanti Pak, Ibrahim jadi Abraham, Ilyasa jadi Elisa. Nah, itu. Jadi sudah
memang sudah biasa itu. Dan kita pun demikian. Jantan Bapak upami misalkan bade di umat-umat terdahulu, nah namian Firaun. Atau nabi Korun, mangga. Masih free atau Pak? Teu acan aya da dugikeun ka ayeuna. Nami putra orang teh Firaun, Korun teu aya, acan aya. Masih free atau Pak? Pamisaiton tos aya. Pamisaiton tos aya di KTP teh nu rame Pak viral kan. Aya namina Saiton. Aya seton mah tos. Firaun mah acan Pak. Itu ya. Nah ini beberapa arkeologinya ya. Ini kalau bisa dilihat, ini arkeologinya. Ternyata dari semenjak dulu Pak, bangsa Arab itu sudah mengenal tulisan. Sebelum Masehi juga sudah mengenal tulisan. Makanya kalau belajar sejarah, ternyata kita itu dibagi dalam dua fase secara umum. Ada yang disebut dengan pra-sejarah, ada yang disebut dengan sejarah. Apa itu definisi pra-sejarah? Sebelum mengenal tulisan. Itu ini. Ya, jadi setelah mengenal tulisan itu yang disebut dengan sejarah. Kenapa disebut demikian? Karena nanti setelah mengenal tulisan, manusia mulai menuliskan apa yang dia alami, apa yang dia lihat gitu. Pami orang mah siga ina dairi. Sanes diare apa ya? Dairi. Nah, pami ayeuna mah dairi lah gitu. Cuman dulu itu kan apa dairi, kalau kita mah sudah ada berbentuk kertas kan. Kalau dulu mereka harus kemana? Makanya dituliskan, ada yang di dinding. Nanti kita lihat ya, ada dituliskan di dinding, ada yang di batuan, ada yang di kayu, ada yang di daun papirus. Semua media itu menjadi media mereka untuk menulis. Ya, kita lanjut. Dan terakhir pembahasan kemarin adalah sampai kepada sebuah kesimpulan hukum alam, bahwa dalam bahasa Inggris absence of evidence is not evidence of absence. Atau di dalam bahasa Arabnya dulu ulama kita juga mengenalkan istilah adamul ilmi laisa ilman bil adam. Hartoskeun Pak Juhri kumaha kemarin itu. Apa Pak Kusi kana apal kemarin teh kumaha Pak? Ketiadaan bukti itu bukan berarti bukti itu tidak ada. Begitu. Yang sekarang kita tidak temukan umpama. Kemarin saya contohkan Nabi Soleh punya umat bandel. Sudah dikatakan saya ini Nabi, tetapi mereka meminta mukjizat. Dan khusus mereka meminta mukjizat, seekor onta yang keluarnya bukan dari induknya, tetapi keluar dari batu. Setelah dilakukan, setelah diperlihatkan mukjizat itu, ternyata disembelih, malah tidak beriman. Nah, pertanyaannya, di mana sekarang ontanya Nabi Soleh? Nah, sudah lapuk, kita tidak tahu tulang belulang yang mana. Ya, di arkeolognya sudah sulit ditemukan, mungkin juga sudah hilang, gitu. Dan itu sudah lumrah ya, kalau makhluk hidup kalau sudah meninggal ya lapuk saja begitu, sehingga sulit. Karena ketiadaan bukti saat ini, tetapi belum berarti bahwa itu kisah itu bohong gitu. Boleh jadi memang tidak ada, tetapi ceritanya benar, begitu ya. Itu. Dan ini Pak di pinggirnya itu sengaja Pak di tulisan ada sebuah artikel juga yang menuliskan tentang bagaimana status dari ketiadaan bukti itu menjadi menjadi dalil bahwa belum tentu ketiadaan bukti itu berarti buktinya tidak ada. Sama seperti kita mengatakan sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Apa buktinya? Angin. Kan tidak terlihat. Apakah tidak ada? Ada. Nah, begitu terasa. Sehingga kita bisa mengatakan angin itu ada sebetulnya, tetapi otak kita, kemampuan indera kita yang terbatas, begitu ya. Baik, kita lanjut. Di dalam renungan ilmunya, kita melihat ternyata turunan dari akidah itu, kemarin kita sudah bahas ya, akidah itu berasal dari kata aqoda, ikatan. Akidah itu ikatan dengan Islam melahirkan 3 unsur. Apa itu Pak?
Iman, ilmu dengan amal. Nih perhatikan Pak ya. Cukup nggak iman saja? Ah, tidak. Ini iman itu melahirkan dua, ilmu dan amal. Imannya ada, ilmunya sama amal tidak ada. Gimana tuh? Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan, ini sebagian manusia, wa minan nasi, sebagian manusia mengatakan, may yaqulu amanna billah, saya ini beriman kepada Allah, tetapi ternyata tidak. Beriman tapi tersolat, beriman tapi terpuasa. Begitu Pak. Apakah ada manusia seperti ini? Banyak. Sesungguhnya kata Allah, mereka itu tidak beriman. Allah yang mengatakan ini, wa ma hum bimu'minin. Sebetulnya mereka tidak beriman. Sekarang kedua, iman dan ilmu tapi tanpa amal. Iman ayah, ilmu ayah, tapi itu beramal. Tidak dipraktekkan. Ngaji marajin, gibah angger. Ngaji rajin, maksiat angger. STMJ. Apa yang dikatakan Nabi ini, Pak? Ini ngeri ini. Ini hadis yang dinukil dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat kemarin kita sudah belajar hadis. Apabila ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang ini, yaitu Bukhari dan Muslim, maka sudah pasti hadis ini benar, sahih. Pasti itu. Semua ulama sepakat, ijma ulama itu mengatakan pasti ini sahih. Coba kita lihat. Hadisnya mengatakan yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnari fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birohah. Ngeri ini Pak. Fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaquluna ya fulan ma sya'nuk, ya, alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar, fayaqulu kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhakum 'anil syarri wa atihi. Ini riwayatnya hadis dari Usamah bin Zaid. Berarti periwayatnya yang meriwayatkannya ini adalah Usamah bin Zaid. Apa katanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di hari kiamat, kejaga apa di hari kiamat, itu aya jalmi anu dibalangkeun urang ka neraka. Ieu mah bahasa lagi dibalangkeun. Berarti tidak sopan santun lagi nih malaikat. Nggak ada sopan santunnya nih malaikat ke orang seperti ini. Siapa orang yang seperti ini? Pada saat dilemparkan itu Pak, siga blender, pami dibahas hadis itu siga blender Pak. Diputer gitu. Dan yang diputer itu apanya yang keluar? Isi perutnya keluar. Ya, sambil mengeling gitu, cerot gitu. Siga blender lah. Kemudian ditanya nih, ini para penghuni neraka jaga itu berkumpul bertanya, wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Narosnya, bukankah engkau dulu menyuruh kami berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Saya itu Pak Abdi ya Pak. Kanggo Abdi ya Pak, aslina. Bukankah engkau dulu pernah menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Dia menjawab, nih, aku dulu menyuruh kalian berbuat kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukan. Aku menyuruh kalian untuk tidak melakukan kemungkaran, tetapi aku sendirilah orang yang melakukan kemungkaran. Itu para ustadz Pak, khusus itu Pak. Maka tidak ada yang lepas dari hal-hal yang setan mah halus Pak. Katinggalnya ustadz siga nama, wah leres gitu, udah angger Pak. Begitu berbicara tetapi tidak melakukan ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti paling parah. Diputer gitu. Luar biasa. Nah ini yang terakhir, yang ketiga. Ada orang yang punya iman dan punya amal tetapi tidak punya ilmu. Nah ini. Jadi tadi ayanu iman,
tetapi tidak beramal dan tidak berilmu. Aya orang nu iman, punya ilmu tetapi tidak beramal. Nah, ini kebalikannya. Orang yang beriman kemudian beramal tetapi tidak berilmu. Nih. Kena ya, Pak. Yang ngeri, Pak, ini di surat Al-Furqan ayat ke-23. Cuman kita bisa lihat itu di sebelumnya surat Al-Kahfi ayat 103 dengan 104. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Nabi Muhammad, ini maksudnya, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? Saha nu paling rugi di dunia teh, Pak? Saur Allah teh gitu. Kemudian Allah melanjutkan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapakah orang yang paling rugi di dunia itu? Adalah orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi Pak, sok urang mah kieu ya. Ah, sigana mah urang mah tos bener gitu. Tos leres sigana mah. Sigana cak urang. Ternyata apabila tidak dibarengi dengan ilmu, maka ibadah yang kita lakukan sia-sia. Maka kami masuk ngemutan, Pak, ngemutan ya. Upami Bapak ngarawasna gitu, ngarawasna. Kirang saya baca anak, yuk orang sasarangan belajar. Itu, Pak. Karena beriman dan beramal tanpa ilmu kesia-siaan. Sanes Nuruddin, Pak, nu nyarios sanes. Biasa ditingali di Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sareng 104. Allah mengatakan kesia-siaan orang yang beramal tetapi tidak berilmu. Begitu. Kemudian yang paling menakutkan, yang paling betul-betul harus menjadi catatan kita adalah di surat Al-Furqan ayat 23. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansyura. Apa kata Allah, Pak? Nanti di akhir zaman kami akan perlihatkan semua amal-amal kalian. Tetapi apa yang terjadi? Begitu diperlihatkan seperti debu yang berhamburan, debu yang berterbangan, bukan berjatuhan, Pak, bahasanya. Haba'am mansyura. Debunya berterbangan, gitu. Apa artinya ini, Pak? Tidak ada yang tersisa, sia-sia. Sia-sia, Pak. Kenapa? Beramal tetapi tidak berilmu. Begitu. Haba'am mansyura. Kalau jatuh mah masih ada tumpukannya. Cobian, Bapak. Ya, nyau kesik gitu. Terus dipurulukeun da pasti aya sesa gitu. Ieu mah tidak ada sama sekali, Pak. Maka Allah mengatakan bahasanya haba'am mansyura, seperti debu yang berterbangan. Tidak ada apa sia-sia itu. Nah, pentingnya kita berilmu. Tidak bisa kita sholat. Tahu nggak mana yang sunnahnya, mana yang rukunnya, mana yang wajibnya, mana yang boleh dan tidak bolehnya. Harus dicari tahu itu. Selama kita hidup, kewajiban itu melekat ada pada diri kita. Wajib itu, Pak. Selama kita hidup, selama kita bisa sholat, kewajiban untuk mencari ilmu, bacaan Al-Qur'annya, fikih sholatnya, itu semua punya kewajiban kita. Makanya disebut dengan fardu ain. Begitu, Pak. Ya, ini bukan kata Nuruddin, Pak. Saya mengingatkan saja, terkhusus kepada diri saya sendiri. Dan tadi anakku hadis lah, Pak. Jika di blender abdi teh, Pak. Kami abdi nyarios kebaikan tetapi tidak dilakukan. Berbahaya sekali. Baik ya. Ada pertanyaan sampai sini, Pak? Jika nu kunang-kunang, Bapak. Wah, Pak. Dah gitu, Pak. Aslina itu. Aslina, Pak. Mantap orang mah tong liren mengaji lah, ngaos. Tong liren orang. Hayu ya, Pak. Selama orang sehat ya sama hayu ngaos. Alhamdulillah ya, difasilitasi ku DKM itu. Alhamdulillah ge aya caya aya. Wah, mantap pisan. Ini pertanyaan tadi mau kita jawab. Apakah Al-Qur'an yang dikatakan adalah kalimah Allah itu betul tidak? Dari dulu Nabi bacanya begitu, sekarang begitu. Tahu dari mana kita, Pak? Dulu Nabi pernah
Misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Betul nggak Nabi bacanya begitu? Kalau betul, tahunya dari mana? Kan kita sudah 1400 tahun yang lalu, kita tidak pernah mendengar, kita tidak sezaman. Terus tahunya dari mana? Kalau hadis itu ternyata bohong. Nah, ternyata Allah memberikan cara lain untuk memperlihatkan bahwa Al-Quran itu benar. Nih Pak, ini dari artefak. Ternyata dari dulu Al-Quran itu sudah ditulis. Sudah ditulis. Makanya disebut zaman sejarah kan. Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian diteruskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu sudah mulai penyusunan. Sampai nanti puncaknya pada Khalifah Utsman bin Affan. Dibukukan atau dikodifikasi. Salah satunya ini Pak. Ini ternyata setelah di-scan di Universitas Birmingham, Oxford ya. Ini di Inggris Pak. Karena waktu itu sejarahnya begini. Pada saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengekspansi ke wilayah Romawi, ke wilayah Eropa berarti, itu terjadi pertempuran di Masjidil Aqsa. Kemarin saya ceritakan ya. Jadi memang dari dulu Masjidil Aqsa tempat pertempuran itu dari barat dan timur. Sudah dari dulu itu mah. Nah, pada saat pertempuran itu terjadi, maka banyak orang yang menyaksikan sebagai saksi sejarah. Nah, suhuf-suhuf yang pernah ditulis oleh para sahabat pada saat itu, ternyata ada yang terkumpulkan di Masjidil Aqsa, yang kemudian hari Masjidil Aqsa dan sekitarnya ini dikuasai oleh bangsa Romawi selama sekian ratus tahun. Setelah dikuasai, literatur-literatur yang dulu pernah dimiliki oleh kaum muslimin dibawa ke Eropa. Pada saat itu dibawa ke Perancis. Di Perancis ada lelang. Nah, kemudian ada yang beli dari Inggris. Berarti dari Perancis dibawalah ke Inggris. Yang sekarang manuskrip ini Pak, ini ada di Universitas Birmingham. Begitu. Di Inggris. Jadi manuskrip ini ada di Inggris. Ini adalah tulisan sahabat. Nih kita lihat. Apa? Bapak bisa baca nggak ini Pak? Atau bisa terlihat nggak? Nah, coba kita lihat ya. Nih, yang sudah saya sederhanakan. Nah, sekarang sudah mulai ya terlihat ya. Ini ya, nih, ini Pak. Ini bahasa Arabnya. Ini saya bacakan ya. Yang ditulis di sini, ini zaman Nabi. Ini ada di zaman Nabi. Ini sahabat yang menulis. Sama sekali tidak ada perbedaan dulu yang dibaca oleh para sahabat dengan yang kita baca saat ini. Ini saya bacakan ya. Nih, da'au ini. Ini saya bacakan nih. Da'au lirrahmani walada. Ini bacaannya begitu Pak, yang ini nih, bagian ini. Da'au lirrahmani walada wa ma yambagir lirrahmani iyattakhidha walada. Yang ini. Jadi ternyata dari dulu Pak, bacaan kita dengan bacaan Nabi sama. Sama ini Pak. Dan ini dibuktikan ternyata. Tidak ada bedanya sama sekali. Apa yang kita baca hari ini dengan yang pernah dulu Nabi baca. Tidak ada. Buktinya ini Pak. Mereka tulis, sahabat tulis dalam sebuah kertas, dan ini hasilnya. Ini di surat Maryam ayat 91 sampai 98. Kemudian juga ada surat At-Toha dari ayat 1 sampai dengan 13. Yang di bawahnya nih Pak, nih. Ini di garis-garis bawah ini menandakan ini surat baru. Yang ini. Ini surat baru. Ini surat Toha Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ini Toha Pak. Ma anzalna alaikumul qur'ana litashqa. Ini. Sama kan? Sama Pak. Luar biasa ya. Jadi betul sekali, Al-Quran itu sesuai dengan yang Allah katakan di dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 9. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah akan menjaga Al-Quran ini. Apa yang dimaksud dengan menjaga? Keasliannya. Ini Pak buktinya. Apa yang kita baca hari ini ternyata sama dengan apa yang dibaca pada zaman Nabi SAW. Ini luar biasa. Subhanallah. Nah, yang menarik, banyak orang-orang non-muslim, ternyata mereka menulis
literatur sejarah tentang Islam. Salah satunya tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau yang menceritakan umat Muslim sendiri sudah biasa, Pak. Nabi Muhammad itu ada, ya kita mah sudah percaya. Kalaupun ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak ada, ya kita mah sudah percaya saja. Gitu ya. Tetapi di dalam literatur ilmiah, ilmu pengetahuan modern, ada yang disebut dengan sumber eksternal. Jadi ada sumber internal dari Islam sendiri, ada yang sumber eksternal. Orang yang mempercayai itu dari non-muslim. Ternyata non-muslim itu banyak yang menulis buku tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Siapa salah satu contohnya adalah Profesor Robert Hoyland. Saya nggak tahu nih bacanya benar nggak. Hoyland, begitu sajalah. Nah, kata beliau apa? Ini yang saya lingkari, Pak. Ini perkataan beliau yang non-muslim ini. Ini saya artikan, Pak. Ini artinya begini. Pada tahun 945, indikasi ketujuh. Maksudnya bulan ini, Pak. Sampai detil mengatakan pada hari Jumat, tanggalnya tanggal 4 Februari 634 Masehi. Jamnya ditulis sama dia, jam 9. Sampai sedetil itu, Pak. Terjadi pertempuran antara pasukan Romawi dan orang-orang Arab. Siapa orang-orang Arab tuh? Ditulis sama dia. Siapa namanya, Pak? Muhammad. Berarti ini pimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, ternyata artefaknya sudah ada, buktinya sudah ada. Nabi Muhammad itu bukan kisah fiktif. Memang ada orangnya. Siapa yang menceritakan itu ada? Para sejarawan dan arkeolog. Mereka menemukan banyak fakta sejarah Nabi Muhammad itu pernah lahir. Begitu, Pak. Ini mereka tulis. Jadi bangsa Eropa dengan bangsa Arab pada saat itu melakukan pertempuran 12 mil di sebelah timur Gaza. Oh, berarti pernah bertempur mereka. Dan kemudian sekitar 4.000 penduduk desa Palestina yang miskin terbunuh di sana. Tuh, Pak. Sudah dari dulu bangsa Palestina mah memang berperang. Sudah tertulis di sananya. Makanya sampai akhir kiamat nanti akan terus berperang. Malam ya. Begitu. Jadi banyak dari termasuk ini, pendeta di Armenia, ini termasuk juga Eropa, mereka mengatakan, nih Pak, Muhammad berkhotbah mengatakan, jadi pada saat itu peperangan itu terjadi karena ada salah satu motivasi dari Nabi, bahwa siapa yang berperang menegakkan agama Allah, dia akan masuk surga, jihad. Nah ini ditulis sama dia, Pak, dan persis seperti redaksi hadis, persis itu, Pak, luar biasa ya. Jadi kesimpulan di sini Nabi Muhammad itu bukan tokoh fiktif, memang ada, orangnya pernah hidup, gitu. Kemudian apa lagi? Nah ini, jadi dari rentetan bahasan tadi kita bisa memahami bahwa ada kalanya kita berpikir bahwa alam semesta ini harus difikirkan secara detail. Ini sebagai bukti bahwa ayat Allah itu memang benar. Seperti misalkan hujan turun dari langit, siapa yang menurunkan? Dari hujan itu nanti sirkulasinya kan ke atas lagi ke awan, kan begitu. Nah, Allah meminta kita memikirkan itu. Nah, salah satunya juga tentang bukti-buktinya. Ini alur-alur berpikirnya begitu. Nah, ini contoh, Pak. Di Al-Quran ada kisah Nabi Daud. Nabi Daud nih, Pak. Coba kita lihat ya. Nabi Daud alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, betulkah Nabi Daud itu pernah hidup? Nah itu yang dijawab tuh para arkeolog. Ternyata lihat, Pak. Pertama nih, Nabi Daud alaihissalam itu pernah disebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-251. Kemudian Allah menganugerahinya Daud kerajaan dan hikmah. Jadi Nabi Daud itu, Pak, dianugerahi kerajaan. Seorang raja nih, Nabi Daud. Kemudian juga diberikan kitab yang namanya kitab Zabur. Itu di Al-Quran surat ke-17 ayat 55. Kami anugerahkan Zabur kepada Daud. Berarti Nabi Daud itu sekarang yang kita pahami pertama adalah raja. Yang kedua diberikan kitab namanya Zabur. Kita lihat ya. Apakah ada nggak bukti arkeologis yang menyatakan Nabi Daud pernah hidup? Ternyata ada. Ini, Pak, buktinya ini. Diperkirakan ditulis pada kisaran tahun 1200 sampai 800 sebelum Masehi. Nama yang menemukannya James
User. Saya nggak tahu apakah benar atau enggak tuh bacanya. Nah, di buku namanya The Annals of the World memperkirakan Nabi Daud alaihissalam pernah hidup 1085 sampai 1015 sebelum Masehi. Jadi ada artefaknya Pak ini. Ini nih. Ini yang menuliskan tentang Nabi Daud. Dan ini adalah peta di mana Nabi Daud pernah hidup. Ditemukannya di sini. Ini di mana Pak? Israel. Makanya wajar sekarang Israel dengan Palestina selalu perang. Karena memang negara para nabi. Dari dulu ya. Lanjut. Nih, kelihatan nggak Pak? Ini dalam bahasa Ibrani ditulis. Ini dalam bahasa Ibrani Pak. Ya, dalam bahasa Ibrani ditulis The House of David. Pak Haji Witom ada jurusan bahasa Inggris, pasti udah tahu ya sastra bahasa Inggris. Jadi kerajaan itu di dalam bahasa Inggris disebut dengan the house of David. Nah, David itu maksudnya Daud itu Pak. Kalau ayat David itu nama dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, the house of David. David itu adalah maksudnya kerajaan Daud. Jadi Nabi Daud itu disebut memiliki kerajaan. Apa buktinya? Ternyata ini Pak. Ada bukti arkeologisnya. Begitu. Jelas ya? Kemudian apa lagi? Siapa lagi? Ini ternyata ditemukan Pak relief ini. Nih, relief. Ini ternyata dulu di zaman Nabi Daud ya, ini relief ini. Jadi sudah mengenal istilah gambar, menulis itu sudah. Tuh. Dan ini terkonfirmasi kurang lebih ada di zaman Nabi Daud. Dan mereka menyatakan para arkeolog ini setelah di-scan juga bahwa hampir bisa dikatakan bukti nyata bahwa Nabi Daud itu pernah ada. Kesimpulannya begitu, Pak. Kemudian siapa lagi? Nabi Ilyasa ini. Nabi Ilyasa. Tadi saya sebutkan. Nabi Ilyas alaihissalam juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata artefaknya juga ada Pak. Ditemukan juga. Nih, saya lihatin. Nah, ini. Nih, ini ditulis dalam bahasa Ibrani artinya apa nih? Elisa. Ini tuh Elisa. Dalam bahasa mereka Yahudi, Ilyasa itu disebut Elisa. Nah, kita Ilyasa ya. Kemudian siapa lagi? Bani Israel. Ah, ini Pak. Apa bukti bahwa memang di Palestina dan Gaza sekarang tuh, kemudian Israel sekarang, itu memang adalah bangsa kaum Israel, Bani Israel. Apakah betul? Apa? Kalau betul, apa arkeologinya kalau ada? Ternyata ada Pak ditemukan. Ini. Namanya prasasti Merneptah. Ini Pak. Ini terkenal sekali nih di arkeologi Pak. Ini ditemukan tahun 1890-an. Bayangkan ratusan sampai ribuan tahun baru ditemukan arkeologinya Pak. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu benar. Prasasti ini diperkirakan ditulis tahun 1208 Masehi. Dan ini pada zaman Bani Israel. Begitu. Dan ini memang betul-betul nyata ini ada di di prasastinya ada seperti ini. Gitu. Nah ini yang kita kenalin apa namanya Pak? Piramid. Bukan, betul memang di bawah piramid. Tapi apa namanya? Relief ya. Relief. Jadi sebuah tulisan tapi bentuknya gambar. Mereka sebetulnya sedang menceritakan sesuatu, tapi bentuknya gambar. Nih, ini Pak kelihatan nih. Ini ada, kalau Bapak bisa lihat, di sini ada orang yang kulitnya putih dengan hitam. Ada ya? Ini yang agak hitam, ini hitam, ini putih kan? Ini hitam, ini putih. Bapak bisa baca nggak arti ini? Secara sederhana. Ada yang putih, ada yang hitam. Coba perhatikan orang yang putih gimana, orang yang hitam gimana. Coba perhatikan, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini di zaman Firaun nih, Pak. Ada yang bisa baca relief? Kalau kita perhatikan, Pak, lihat ya. Orang yang berkulit hitam, ya. Orang yang berkulit hitam, ini kecenderungan dia pekerja keras. Jadi memang dari dulu, Pak, orang yang berkulit hitam itu derajatnya lebih rendah. Di zaman prasejarah itu, iya. Jadi budak, Pak. Pernah dengar kisah Nabi Musa alaihissalam yang hampir budaknya itu berasal dari kulit hitam? Pernah dengar? Mesir itu kalau kita lihat, Pak, itu perbatasan dengan Afrika kan? Nih, Mesir itu kan salah satu negara Afrika. Betul nggak?
Walaupun dia seperti Jazirah Arab, itu masuknya ke benua Afrika. Tetapi percampuran budayanya antara Afrika dengan bangsa Arab. Tetapi secara benua sekarang masuk ke Afrika. Makanya Muhammad Salah itu nanti kalau turnamen itu Piala Afrika bukan Piala Asia. Makanya kita Indonesia nggak pernah lawan Senegal gitu, nggak pernah lawan Mesir, nggak pernah melawan Muhammad Salah. Itu karena memang bukan Asia, mereka masuk ke bangsa Afrika gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini Pak, ini adalah orang-orang yang berkulit putih itu cenderung dari dulu orang-orang yang punya derajat lebih tinggi menurut mereka. Mereka sudah menulis itu Pak. Dan itu kemudian sejarah terulang di Amerika. Orang Amerika kulit putih, bangsa Eropa kulit putih. Kita yang orang agak kulit sawo matang jadi babu. Wah begitu. Itu sudah dari dulu dituliskan di sejarah. Banyak, nah ini termasuk juga mumi ya. Yang kemudian ditemukan mumi ini diceritakan di dalam Al-Quran, mumi apa Fir'aun tenggelam dan ternyata ditemukan juga ini. Ya, ada. Ini yang menarik terakhir Pak. Nabi Nuh itu diceritakan pernah banjir besar. Pertanyaannya, apakah banjirnya itu cuma lokal atau sedunia? Tahu dari mana sedunia? Nah, kan begitu ya. Ternyata kita bisa telusuri Pak. Semua agama ternyata menceritakan pernah terjadi banjir besar di seluruh negara. Kita lihat nih di dalam prasasti epos ini namanya ya, prasasti epos ditemukan di tahun 2150 sebelum Masehi. Ini terjadi di buku tertua ini Pak, pernah ditulis dan ada beberapa yang sudah diartikan ya. Ternyata menurut mereka tuh lihat Pak, yang saya lingkari saja. Di Cina pernah diceritakan ya, di dalam sejarah Cina mereka pernah mengalami banjir besar. Di Cina ini Pak diceritakan. Kemudian di apa lagi? South America. South itu apa? Selatan ya. Amerika Selatan menceritakan pernah terjadi banjir besar. Kemudian di mana lagi? Di India. Di dalam kitab suci mereka dikatakan juga pernah terjadi banjir besar. Di mana lagi? Amerika Utara mengatakan juga pernah terjadi banjir besar. Jadi yang diceritakan di dalam Al-Quran bukan banjir lokal. Sanes banjir gede bage Pak Sanes. sanes banjir lokal, sanes banjir Jakarta, banjir sedunia. Dan itu ternyata terbukti dari arkeologi yang ditemukan sekarang. Ini kemudian di Pulau Pasifik juga sama, kemudian di Skandinavia juga sama, banyak ya. Banyak yang menceritakan tentang banjir besar itu. Dan termasuk juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, begitu barangkali Pak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang mau disampaikan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya pertanyaan ini mau dikemukakan minggu lalu, coba nggak keburu, Ya, tapi ya. Boleh sekarang. Mungkin apa hikmah atau apa ya maksudnya hikmah untuk kita umat terakhir ini ketika syariat itu, agama itu sempurnanya tuh di zaman Nabi Muhammad gitu. Sedangkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan sudah berjuta-juta manusia tuh, berapa tahun gitu. Nah, itu umat-umat sebelum itu mendapatkan syariat yang belum sempurna. Nah, itu maksudnya seperti kalau misalnya ini sebuah episode kehidupan gitu. Apakah mereka-mereka itu hanya sebagai contoh untuk umat yang terakhir ini, atau bagaimana gitu peran mereka itu sehingga syariatnya kok baru di zaman Nabi Muhammad gitu sempurna, udah begini, nggak dari awal bahwa aturan main hidup itu seperti ini. Seperti ini. Pertanyaan paling bagus ini Pak. Itu sebetulnya poin dari bahasan kita. Kita harus menempatkan dulu definisi sempurna Pak. Nah, kata Allah di dalam surat Al-Maidah itu kan agama ini sudah sempurna ya. Pertanyaannya sekarang, kesempurnaan itu yang seperti apa dan definisinya bagaimana? Secara sederhana, ini saya sederhanakan saja. Sempurna itu pada zamannya. Jadi kalau pada zamannya itu sudah sempurna. Jadi tidak bisa kita mengatakan umat zaman dahulu itu tidak sempurna ibadahnya, nggak bisa.
pada saat itu sempurna. Begitu. Nah, definisi kesempurnaan di versi kita sekarang di umat terakhir adalah setelah kisah-kisah Nabi itu terjadi, syariatnya kemudian disempurnakan. Artinya apa? Dilengkapi apa yang kurang. Kalau kita kembali justru ke masa lalu, kita kurang sempurna. Bisa dipahami nggak, Pak? Ya. Kalau umat dulu mengikuti yang sekarang, justru tidak sempurna. Makanya saat ini dikatakan Nabi Isa alaihissalam masih ada kan? Diangkat ke langit kan? Pertanyaannya, kalau memang diangkat ke langit, kenapa tidak menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW? Datang dulu ke dunia, belajar dulu ke Nabi, belajar sholat, puasa, segala macam, lalu kembali lagi ke alam ke alam surga atau ke alam entah kita tidak tahu di mana. Kebayang nggak maksudnya, Pak? Jadi Nabi Isa tidak diturunkan di zaman Nabi, ya, karena memang pada saat itu sempurna ajarannya pada saat itu dengan ajarannya nabi-nabi sebelumnya. Jadi sempurnanya di itu, Pak. Ibrohnya ke kita apa? Berarti kisah-kisah ini menceritakan dulu di zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu banyak pertentangan juga sama, banyak penolakan juga sama, banyak juga umat-umat yang telah dihancurkan juga sama. Dan itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Untuk membuktikan sesuai bahwa Nabi itu membawa rahmatan lil alamin. Terbukti nggak? Terbukti. Sehingga itulah yang kita katakan sempurna. Begitu, Pak. Pahami, Pak ya? Saya ulangi, kesempurnaan itu pada zamannya. Sehingga kalau ada kasus-kasus di masyarakat yang belum ada tuntunannya, misalnya hukum, misalnya. Betul. Pada zaman itu sudah terjadi. Betul. Belum ada tuntunannya, itu berarti diselesaikan secara mereka aja sendiri gitu. Ya, selama tidak tahu. Iya, mendingan tong apal contohnya. Kalau tidak tahu, maka hukum tidak berlaku. Karena hukum itu hanya akan berlaku pada orang yang tahu. Begitu, Pak. Bapak ayeuna misal baca Fatihah dari da menjadi do misalkan. Dari kho menjadi ha. Tidak tahu ya tidak pasti dimaafkan. Tetapi kalau sudah tahu, Pak, kho teh kho, ha teh ha. Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim. Dosa enggak? Jatuhlah dosa apabila sudah tahu. Pak Ustadz mendingan tong apal lebih mana. Mendingan gitu banyak. Begitu, Pak. Ketidaktahuan tidak akan dihukum ya. Ada yang lain, Pak? Kap? Tapi kumaha geus belajar tapi gitu aja gitu. Mohon. Bapak itu namanya gitu. Sok curhat kok ampun. Baik. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah akan merubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu merubahnya. Unik, kenapa? Di ayat itu tidak dijelaskan apakah setelah berupaya merubah itu berhasil atau tidak. Tidak ada. Tidak ada ketentuan harus wajib berhasil. Enggak ada. Allah mah hanya menyuruh kita berupaya. Supaya apa? Ada perubahan. Umpama kieu, urang hoyong tuang. Tetapi temasak nasi. Tenyangu ya, Pak. Kira-kira kumaha teh, Pak? Da anger lapar kan? Tapi sahanteuna ketika orang hoyong tuang nyangu. Ah, tos aya kan sanguna kantun ngantosan kan? Nah, begitulah upaya itu. Meskipun ternyata hilap atau dicetrekeun tah. Magic wand teh haneut unggul. Sejam ngantosan si orang mah haneut. Nah, gitu, Pak. Yang diperintahkan agama hanyalah berupaya, berikhtiar. Kalau berikhtiar tetap hasilnya tidak ada perubahan, diserahkan itu mah kepada Allah saja. Tetapi nanti pada saat kita ditanya, kita punya pertanggungjawaban, Pak. Pernah belajar tuh di Masjid Al-Ikhlas? Henteu. Tadi. Pernah tapi hilap deui, berarti pernah. Paling kin ditaros ka abi. Leres teh Pak Ustaz. Saur malaikat. Gitu. Aya deuna sanes, Pak? Mohon. 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 Aslina. Mohon.
Kantos Bapak tadi itu. Apa buktinya Al-Quran itu adalah di Lauhil Mahfuz? Katanya itu bukan hada. Itu kemarin saya sampaikan. Bukan hada, Pak. Hadal kitab. Di pertama kali di ayat kedua di surat Al-Baqarah dikatakan zali. Dalam bahasa Arab itu isim isyarah. Ini yang pernah belajar bahasa Arab itu isim isyarah yang menunjukkan kalau dekat hada, kalau jauh zalika. Sama kalau di bahasa Inggris this untuk menunjukkan ini dekat. Kalau that itu jauh, bendanya satu. Itu ya, Pak Haji Wito penginten. Itu ya. Nah, bahasa zalika itu menunjukkan kata itu yang jauh, kok bahasanya itu. Karena ternyata Nabi Muhammad hanya mengcopy paste dari apa yang tertulis di sana, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk diucap. Makanya bahasanya apa? Ikro kan, bukan menulis kan? Bukan tulislah, tetapi bacalah. Karena pada saat dibaca, Nabi mah hanya mengikuti saja. Nabi kianya a'udzu sami. Ikro. Dan Nabi mau mengcopy paste saja, Pak. Makanya itu menjadi dalil bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan Nabi. Al-Qur'an itu sudah ada di sana dari zaman dulu. Sebelum kita ada juga, sebelum alam semesta ini ada, sudah ada di sana. Pada saat Nabi lahir, kemudian baru di copy paste melalui lisan Nabi, dan tidak ada orang lain selain Nabi. Itu untuk menjaga kemurnian. Wallahu alam ya Pak. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.